Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, oh yang Maha tahu dan menilai hidupku. Apa yang tersembunyi bagimu, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, oh yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, oh yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang
Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kau baik, kau sungguhlah kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca 2 Raja-Raja 2 ayat 7 sampai 14. Selamat pagi Pak Bambang, selamat pagi Bu Vera, selamat pagi Pak Yusak, selamat pagi Bu Ineke, selamat pagi Bu Rita Herawati, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya Elo, CCMI, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Titik Sulistiani, selamat pagi Bu Lasma, selamat pagi semua yang sudah bergabung, Pak Elias, Bu Elias, selamat pagi, Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi, Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi, Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi, semua yang sudah bergabung, selamat pagi. Kita baca 2 Raja-Raja 2 ayat 7 sampai 14. 2 Raja-Raja 2 ayat 7 sampai 14. 2 Raja-Raja 2 ayat 7 sampai 14. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Amin. Terus ya, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bu Esti, Pak Riyadi, Enji, selamat pagi. Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi. Kita dengarkan renungan dengan tema kesedihan yang baik. Shalom semuanya. Weekend, Pak Henry, selamat pagi. Kesedihan yang baik. Ada sebuah kisah ya. Seorang pria bernama Hidesaburo Kuneo mengajar di Universitas Imperial di Tokyo pada tahun
1920-an. Setiap sore ia pulang dengan kereta jam 3 sore dan melihat anjingnya Hachiko sedang menunggunya. Suatu hari Profesor Ueno terkena serangan stroke saat mengajar dan akhirnya meninggal dunia. Ketika kereta sore itu tiba tanpa beliau, Hachiko sempat bertahan menunggu sebelum akhirnya kembali ke rumah. Namun keesokan harinya anjing itu kembali pada jam 3 sore, lalu kembali esok harinya dan juga hari berikutnya. Demikian terus sampai 10 tahun. Kesetiaan Hachiko menyentuh hati banyak orang hingga mereka memutuskan untuk datang dan duduk bersamanya. Ini kisah tentang Hachiko ya, kesetiaan Hachiko. Elisa juga memiliki komitmen yang sama terhadap tuannya Elia. Pada hari ketika Elisa tahu bahwa Elia akan segera meninggalkannya, Elia pada hari ketika Elisa tahu bahwa Elia akan segera meninggalkannya, ia tidak mau membiarkan Elia berlalu dari pandangannya. Kemudian datanglah kereta berapi dengan kuda berapi membawa Elia ke surga. Melihat itu Elisa berteriak, "Bapakku, Bapakku!" Karena Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Ia pun memungut jubah Elia, simbol kuasa sang nabi yang telah membelah sungai Yordan beberapa saat sebelumnya. Sambil bertanya, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air sungai itu yang terbelah seperti yang pernah terjadi dengan tuannya. Suatu pengalaman pahit sekaligus indah. Haleluya. Pernahkah Anda kehilangan seseorang yang Anda kasihi? Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili rasa sakit yang Anda alami. Setiap isak tangis membangkitkan kenangan akan kasih sayang yang pernah Anda rasakan bersamanya. Anda sangat berduka karena Anda begitu mengasihinya. Sungguh pengalaman yang pahit sekaligus indah. Bersyukurlah kepada Allah atas dirinya yang atas dan atas kesanggupan Anda untuk mengasihinya. Jika Elisa memungut jubah Elia, hal apa yang akan Anda lakukan? Ya, ini pertanyaan bagi kita ya. Apa yang kita lakukan? Apa tanda atau kebiasaan yang Anda praktekkan untuk mengenang orang yang Anda kasihi? Bagaimana Tuhan Yesus dapat menolong untuk meringankan kedukaan Anda? Ya, kalau kita ditinggalkan seorang yang terkasih memang begitu sedih, begitu susah ya. Tapi kita ingatlah sisi kebaikannya ya. Karena dia sudah pergi bersama Yesus ya. Dan kelak kita akan ketemu dia kembali. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini kisah tentang Elisa dan Elia ya. Kalau membaca kisah di Dua Raja-Raja ini kita bakal terkagum-kagum ya. Bagaimana seorang nabi yang luar biasa, Elia ya, berperang melawan Baal dan dia menang. Ini seperti
demonstrasi kuasa supranatural yang luar biasa. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton. Kalau hari ini mungkin nggak ada ya, nggak ada cerita yang seperti ini ya. Perjanjian lama ini spektakuler ya. Mujizat-mujizatnya itu spektakuler. Pada zaman PB, mujizat-mujizat spektakuler dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para murid. Hari ini masih adakah mujizat spektakuler? Tentu masih ada. Saking kita nggak mengetahui, bahkan kita pun sebetulnya bisa dipakai dengan mujizat-mujizat yang spektakuler. Asal apa yang kita pelajari dari Elisa dan Elia. Di situ kita melihat dua orang yang senantiasa bersama-sama terus ya. Tidak pernah terpisahkan. Setelah pemanggilan Elisa yang sedang membajak dengan 12 ekor lembu, itu sungguh satu hal yang dahsyat ya. Bagaimana seseorang itu sangat kuat sampai bisa mengoperasikan 12 ekor lembu di dalam satu tangan ya. Nah di situ tapi ia juga mempunyai ketaatan yang luar biasa terhadap panggilan ilahi dalam hidupnya. Ketika Elia memanggil, maka ia segera berangkat, tetapi ia juga menghormati kedua orang tuanya dan juga seluruh karyawannya sehingga ia berpamitan. Nah, di sini kita melihat pribadi Elisa yang sungguh luar biasa. Ia pasti sedih ditinggalkan oleh Elia. Tetapi di tengah-tengah kesedihannya itu, ia berkata kepada Elia di dalam ayat 9. Kita baca. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ia inginkan bukan materi, tetapi hal-hal rohani. Dan ia inginkan urapan padanya jauh melebihi urapan Elia, yaitu 2/3 bagian daripada roh Elia. Dan ada syaratnya tentunya. Kita baca ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Bagaimana seseorang yang senantiasa berdua dapat melihat saat orang itu terangkat ya. Nah, saat-saat ini apakah akan terulang dalam kehidupan kita? Saya katakan ya. Karena ada masanya nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan orang-orang percaya yang masih hidup akan terangkat ya bersama dia untuk pergi bersama-sama Yesus senantiasa. Nah, disinilah akan terjadi pemisahan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Di mana orang percaya yang mendengar suara sangkakala akan terangkat bersama Yesus. Nah, seolah-olah seperti Elisa yang melihat Elia sedang terangkat bersama kereta berapi dan kuda berapi. Wow, keren sekali ya. Nah, kapan waktunya itu tidak ada seorang pun yang tahu. Elia juga tidak berkata kepada Elisa, oh iya nanti 2 jam lagi misalnya seperti itu. Tidak. Tetapi ia menyatakan bahwa jika engkau melihat aku, ya, jika kita berjaga-jaga seperti 5 anak darah bijaksana, maka kita akan melihat Yesus datang untuk menjemput kita di awan-awan dan kita akan terangkat ya. Ya, ada yang tertinggal. Oh ya pasti ada. Terjadi pemisahan. Jadi inilah kisah yang sangat luar biasa
Ya. Yang kedua adalah selain ketaatan daripada Elisa juga kesetiaannya, ya. Kesetiaannya untuk senantiasa bersama-sama. Ilustrasi tentang anjing Hachiko itu memperlihatkan bahwa anjing itu setia, ya. Walaupun sudah dimarahi, dipukuli, tapi dia tetap mengibaskan ekornya untuk tetap bersama-sama dengan tuannya. Seperti anjing legenda dari Jepang ini, di mana ia menyatakan kesetiaannya selama 10 tahun pulang pergi dari rumah ke stasiun, ya. Memang sempat dipelihara oleh orang-orang lain, tapi ia selalu kembali ke stasiun itu menunggu tuannya pulang. Tidak ada yang bisa mengatakan dan bercakap-cakap dengan dia bahwa tuannya itu sudah pulang ke rumah bapak, ya. Kita nggak tahu, anjing itu nggak tahu kalau tuannya sudah nggak ada di dunia ini, tapi ia tetap setia menanti, ya. Nah, kesetiaan hari-hari ini langka, ya. Maka dari itu kalau kita bersahabat, tetaplah setia, ya, untuk mendukung sahabat-sahabatmu itu. Jika kita berkeluarga, tetaplah setia pada keluargamu. Tidak hendak meninggalkan keluargamu itu, ya. Mungkin keluargamu tidak menyenangkan hatimu, tetapi percayalah, di balik ketidaksenangan di hatimu itu Tuhan sedang memberikan suatu pengajaran kepadamu untuk tetap berbuat kasih. Amin. Masa kalah sama Hachiko, ya. Kita tidak boleh kalah sama Hachiko, ya. Sampai orang-orang ini bersama-sama dia, ya, duduk di stasiun. Gantian mungkin, ya. Ya karena dia tidak mau disuruh pulang kalau enggak keretanya sudah pergi, ya. Jadi inilah kisah-kisah yang heroik dalam kehidupan kita yang perlu kita pelajari dan kita teladani, ya. Selamat pagi Bu Shelly, Pak Alim, Matthew, Esther, Anton, dan Sepsi, selamat pagi. Dibuatkan patung Hachiko, ya, untuk memperingati Hachiko, kesetiaan Hachiko, ya. Ya kalau ke Jepang nanti foto bersama Hachiko, ya. Baiklah, kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih kalau melalui pelajaran-pelajaran dalam firman-Mu ini kami beroleh hikmat, kami beroleh kiat-kiat untuk kami dapat berkenan kepadamu. Sehingga ketika Engkau datang kedua kali, maka kami ada serta kami mau terangkat bersamamu. Ketika Elisa menunggui Elia sampai dengan terangkat, maka ia mendapatkan janji yang diberikan kepadanya, yaitu 2 bagian dari rohnya ia mendapatkannya. Sehingga urapan yang sama bahkan jauh melebihi urapan daripada Elisa bisa melakukannya. Kami perlu urapan-Mu sebagai hamba-hamba-Mu yang terkasih. Kami perlu untuk melihat Engkau, Tuhan, setiap hari dalam hidup kami. Fokus kami hanya kepada Yesus, sehingga kami dapatkan kuasa-kuasa supranatural itu dalam hidup kami. Terima kasih, ya Tuhan, terima kasih, ya Bapa. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Jika ada di antara mereka yang kekurangan, Tuhan memberkati. Jika di antara mereka ada yang punya masalah, Tuhan menyelesaikan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. See you tomorrow, guys. Tuhan Yesus memberkati, selamat melayani Tuhan, yang melayani, selamat bekerja, yang kembali bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin.